Langsung saja, perkenalkan saya Rifki Muzaki dari belanjamesin.com. Kali ini kita akan mereview mesin TKS Fingerprint buatan PT Sarana Sistem Mikro. Sekarang sudah ada di depan saya. Kita langsung saja buka kardus, dan di sini terdapat satu CD yang berisi aplikasi dari mesin TKS Fingerprint ini. Satu unit mesin TKS Fingerprint casing. Tampilannya seperti ini. Satu bracket untuk memasang mesin, dan 4 piece spacer untuk memasang bracket. Dan cara pemasangan ini membutuhkan bor dan mata bor 6 mili untuk memasukkan visor ke dalam lubang bracket tersebut. Dan satu unit power supply untuk power mesin. Oke, kita langsung saja ke proses penyetingan mesin. Pertama kita masukkan dulu power supply-nya ke dalam soket power mesin. Lalu kita nyalakan tombol power supply. Otomatis mesin akan menyala. Jadi untuk cara penyetingan mesin ini perlu diketahui bahwa kita harus memasukkan password default mesin terlebih dahulu untuk melihat menu yang ada di dalam mesin. Dan di dalam menu mesin TKS Fingerprint ini terdapat 4 pilihan untuk penyetingan. Yang pertama ada sistem, yang kedua ada card, yang ketiga ada TCP, dan keempat ada fingerprint. Oke, langsung saja kita masuk ke proses penyetingan mesin. Di sini ada mesin TKS Fingerprint yang ingin kita setting. Perlu diketahui untuk masuk ke menu mesin TKS Fingerprint ini kita perlu menginput password terlebih dahulu. Password default dari mesin ini yaitu 12345. Bagaimana cara penyetingannya? Kita langsung saja tekan menu, input password default 12345, enter. Langsung ditampilkan 4 pilihan menu, yaitu pertama ada sistem, 2 card, 3 TCP, dan 4 finger. Kita mau setting yang mana dari keempat menu pilihan ini? Pertama kita coba dari menu sistem. Kita ulangi lagi, tekan menu, input password default 12345, enter. Tekan 1 sistem. Dan di sini akan menampilkan company name yang bisa kita rubah secara manual dengan menekan core. Dan untuk merubahnya tekan arah panah atas untuk mengisi company name dari mesin TKS Fingerprint ini. Kalau sudah oke, ya, misalkan sudah oke, kita input secara manual, kita tekan enter. Kemudian akan diteruskan ke menu selanjutnya, yaitu ada set time. Di sini untuk merubah settingan jam secara manual dari mesin dengan format tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan hari. Oke, kita ulangi lagi. Masuk ke menu, tekan password 12345, enter, tekan 1. Setelah set time ada menu direction mode. Direction mode ini berfungsi untuk merubah fungsi dari mesin ini mau disetting sebagai apa. Misalkan mesin ini mau disetting sebagai mesin in only, ataukah out only, ataukah in out, ataukah out in gitu. Di sini bisa dirubah secara manual. Dan selanjutnya di sini ada sistem password. Nah, ini password default dari mesin TKS Fingerprint yang kita bisa rubah secara manual juga dari mesin. Caranya tekan core. Misalnya kita rubah jadi 54321, enter. Dan selanjutnya langsung diarahkan ke physical terminal. Dan physical terminal ini sudah defaultnya dari mesin, tidak perlu dirubah.
selanjutnya ada logical terminal, dan kalau mau merubah logical terminal bisa langsung dari mesin. Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Karena sudah kita rubah, otomatis mesin ini langsung merubah password. Nah, seumpama ada 5 mesin yang dibeli dari user. Di sini bisa membedakan inisialnya dari logical terminal. Misalkan mesin 1 di create 001 dan mesin 2 bisa di create 002 dan seterusnya. Seperti itu. Dan setelah logical terminal ada display time. Display time ini berfungsi untuk mengatur lamanya tampilan setelah ada transaksi. Kemudian ada enable printer. Jika mesin TKS fingerprint ini dikoneksikan dengan printer, kita bisa setting yes. Kita enter lagi. Enable relay di sini jika mesin ingin dikoneksikan dengan akses pintu atau yang lainnya, bisa ditekan yes untuk mengaktifkan relay. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu card. Kita ulangi lagi, tekan menu, input password 12345 enter, tekan angka 2. Di sini akan ditampilkan satu ST position ID, berfungsi untuk membaca panjangnya ID dari posisi yang pertama. Setelah itu ada ID length, berfungsi untuk membaca panjangnya data sebanyak 8 digit. Kemudian di sini ada satu ST position number, ini diabaikan saja. Kita next lagi sampai ketemu read alphabet. Read alphabet ini berfungsi jika ada data atau yang ingin diregistrasi menggunakan alfabet, maka kita aktifkan read alphabet. Kemudian di sini ada check digit, jika ingin meregistrasi ID atau data dengan digit yang sesuai, maka kita akan aktifkan check digit. Setelah cek digit ada position alfabet, ini berfungsi untuk menampilkan data dari posisi sebelah kiri LCD. Setelah itu ada read port 1, ini untuk membaca reader. Karena ini mesin TKS fingerprint only, kita next saja. Selanjutnya ada non-double. Non-double ini berfungsi untuk membatasi pengulangan transaksi jika menggunakan reader. Karena ini tidak menggunakan reader, maka kita abaikan saja. Kita next. Ada enable verify. Enable verify ini berfungsi untuk memverifikasi data kartu yang sudah didaftarkan. Kemudian di sini ada enable identity, berfungsi untuk memverifikasi data sidik jari. Kemudian di sini ada enroll and check finger untuk memverifikasi data sidik jari dan kartu. Kemudian ada enable gain ID. Enable ID ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol 7 sebagai in dan tombol 8 sebagai out jika ada user yang ingin didaftarkan dan absen menggunakan PIN, maka ia harus absen. Untuk in tekan angka 7 dan untuk outnya, untuk pulangnya dia tekan angka 8 lalu memasukkan ID-nya. Setelah itu tekan enter. Oke, setelah kita melihat menu dari sistem dan card, setelah itu kita akan masuk ke menu TCP. Kita ulangi lagi, tekan menu, input password default mesin 12345, tekan enter. Kita tekan angka 3 di sini, lalu akan ditampilkan TCP address default dari mesin. Dan ini bisa kita rubah. Caranya tekan core. Kita input IP address yang diinginkan. Contoh 192.168. Titiknya tekan arah panah atas, biarkan bergulir 200. Untuk backnya bisa tekan core, titik 213. IP address ini diinput berdasarkan segmen yang ada di perusahaan Anda. Kita enter jika oke. Dan di sini ada TCP port. TCP port ini juga bisa kita rubah sesuai keinginan si user. Misalkan kita rubah jadi 401, enter. Kemudian di sini ada netmask. Netmask juga bisa diisi. Caranya tekan core lalu
tekan arah panah atas untuk merubah. Kalau sudah oke, tekan enter. Ketika sudah oke, mesin akan merestart. Kita lihat lagi parameternya. Tekan menu 1 2 3 4 5 enter. Kita masuk lagi ke menu TCP. Otomatis IP yang diinput tadi sudah merubah. Kita next lagi, enter. Selanjutnya ada router ini juga bisa kita rubah sesuai dengan segmen di sana. Kemudian TCP/IP protokol. Nah, ini bisa dirubah juga jika si user tersebut ingin menyeting mesin ini sebagai UDP atau TCP, bisa dirubah juga. Dan di sini ada ya UDP remote IP. UDP remote IP ini berfungsi untuk settingan UDP. Misalkan mesin ini disetting UDP, otomatis UDP remote IP-nya bisa di input juga di sini. Jadi hanya satu user itu saja yang bisa mengakses ke mesin ini. Kemudian di sini ada RS232 baud rate, ini diabaikan saja karena kita tidak menggunakan interface RS232. Kemudian ada RS485, kita abaikan juga. Oke, sekarang kita ke menu yang terakhir, yaitu menu Finger. Kita ulangi lagi, tekan menu, input password default 1 2 3 4 5 enter. Kita tekan angka 4 untuk masuk ke menu Finger. Lalu di sini akan ditampilkan dua pilihan. Yang pertama ada enroll ID dan delete ID template. Kita tekan 1 untuk enroll. Kita kasih contoh 111111111 ID yang ingin diregistrasi di mesin TKS Fingerprint ini. Kita tekan enter. Lalu masukkan jari yang pertama. Masih rendah image quality-nya, kalau bisa 80 ke atas. Kita scan lagi jari yang pertama. Oke, sudah 80. Kita enter. Kita scan lagi sekali lagi. Oke, kita masukkan jari yang kedua. Saya menggunakan telunjuk. Oke, image quality-nya sangat bagus. Kita tekan enter. Sekali lagi jari yang kedua. Kita scan. Oke, ID kita sudah terdaftar di mesin TKS Fingerprint ini. Coba kita tes jari yang pertama dengan ID 111. Dan kita tes lagi jari yang kedua, lalu akan menampilkan ID yang diregistrasi. Kemudian untuk cara menghapusnya, kita bisa masuk lagi ke menu Finger, tekan menu 1 2 3 4 5 enter, tekan 4. Tekan angka 2 untuk mendelete ID. Lalu kita masukkan saja ID yang sudah didaftarkan tadi. Enter untuk menghapus. Oke, otomatis data yang sudah dihapus tadi ini udah nggak bisa untuk Finger. Oke, cukup sekian dari saya untuk review mesin TKS Fingerprint ini. Semoga bermanfaat.